Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran ketiga. Ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk dipersiapkan alat tulisnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga di sekitar kita. Ini contohnya, ada bunga melati, ada bunga anggrek, ada bunga Rafflesia arnoldi, ada bunga mawar, ada bunga bougainville, dan ada bunga teratai. Ini adalah sebagian kecil jenis bunga yang ada di sekitar kita. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, dari gambar ketiga ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa, dan bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, serta bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Oke, lanjut. Amati gambar-gambar bunga di depan tadi. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasannya itu meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, ini adalah bunga melati putih. Bunga melati adalah salah satu tanaman hias bunga yang memiliki ciri-ciri berbatang tegak dan hidup menahun. Di Indonesia, bunga melati menjadi sangat spesial sehingga dijadikan puspa bangsa atau simbol nasional. Nah, ini adalah ciri-ciri tumbuhan melati putih. Yang pertama, bunga melati termasuk dalam tumbuhan berjenis dikotil. Yang kedua, memiliki batang tegak dan bisa hidup bertahun-tahun. Selanjutnya, memiliki daun yang menyirip atau pinnatus. Dan bunga melati berwarna putih ini mengeluarkan aroma wangi sehingga bisa dijadikan sebagai parfum dan terapi yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Nah, ini
ini adalah ciri-ciri dari bunga melati putih. Kalian bisa mencari ciri-ciri lain dari bunga anggrek bulan dan bunga Rafflesia arnoldi. Selanjutnya, bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Seperti ini. Nah, ini contohnya ya, kerajinan mozaik. Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna atau origami yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau mengguntingnya. Jadi kalian potong-potong dulu kertas origami atau kertas berwarna, disesuaikan dengan ukuran gambarnya. Apabila gambarnya besar maka potongannya agak besar sedikit itu. Misalkan gambarnya kecil maka potongannya harus kecil-kecil. Nah, pertama, menyobek atau menggunting kertas warna atau origami. Nah, apabila sudah jadi seperti ini, maka ada tahapan yang lebih menarik. Saksikan. Nah, bagaimana? Menarik kan? Dan simpel juga, mudah. Bisa kamu pelajari atau kamu lakukan di rumah bersama ayah dan bunda. Ini adalah contoh lain dari kreativitas membuat mozaik. Yang pertama ini adalah membuatnya menggunakan kertas berwarna atau origami. Dan yang ini selanjutnya yang kedua adalah menggunakan biji-bijian. Selanjutnya lagi adalah yang sudah pernah kita lakukan bersama, yaitu membuatnya dari daun kering atau batang daun kering. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Nah, ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga.
para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Selanjutnya, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Jadi, ditulis dalam pembagiannya adalah 141 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Pada pembagian sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pembagian dengan teknik pengurangan. Maka ini adalah tahapan selanjutnya untuk mengasah kemampuan kalian. Kita buat dulu pembagiannya. 141 dibagi 3. Nah, kita mulai dari angka yang paling depan. Berarti 1 bisa tidak dibagi 3? Tidak, karena yang pembaginya itu lebih besar. Maka kita ambil 2 angka. Ingat ya, dimulai dari yang depan dulu. Kita beri garis. K14. 14 dibagi 3 berapa ya? Kita buat coret-coretan di sebelah sini. 14 dibagi 3 menggunakan teknik pengurangan. 14 dikurang 3 sama dengan 11. 11 dikurang 3 sama dengan 8. Dan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke, habis ya. Coba 2 bisa dikurang 3? Tidak. Hasilnya adalah 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sisa 2. Keempatnya kita tulis di atas sini. Nah, ingat ya, apabila ke bawah seperti ini, maka dikali. Nah, 4 kali 3 sama dengan kita tulis di bawah angka 14-nya. Coret-coretan, tidak lupa ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kita tulis di sini. Setelah itu terus kita beri garis pengurang. 14 dikurang 12 sama dengan 2. Dan satunya ini turun. Lanjut. K21. Sekarang beri garis ke atas, yaitu ini apa? Dibagi. Apabila ke atas ini adalah dibagi, maka 21 dibagi 3. Kita kembali membuat coret-coretan. 21 dikurang 3 sama dengan 18. 18 dikurang 3 sama dengan 15. 15 dikurang 3 sama dengan 12. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Dan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kita hitung angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 3-nya, maka kita tulis di sini adalah 7. Dan 7 ini kita tulis di pembagian sini. Oke, 7 dikali, ingat ya kalau ke bawah itu dikali. 7 dikali 3 sama dengan, kita buat coret-coretan. 7 kali 3 sama dengan 21. K21 nya di mana tulisnya? Di sini, tepat di bawah angka 21. Nah, kita beri garis pengurang. Maka 21 dikurang 21 hasilnya adalah 0. Atau cara mudahnya 1 dikurang 1, 0. Dan 2 dikurang 2, 0. Jadi, kesimpulannya adalah hasil petani menyimpan pada 3 tempat ini sama dengan 47 tangkai bunga. Ini adalah 47. Nah, bagaimana? Sampai sini mengerti ya? Semoga penjelasannya dapat dipahami dan kalian pun mengerti. Ingat, apabila pembagian, maka kalian harus sudah menguasai itu apa?
penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Perkalian harus sudah hafal juga. Nah, terus juga selanjutnya, kalau ingin cepat mengerti atau memahami dengan mudah, maka kalian harus sering banyak berlatih dan mempelajarinya di rumah. Bisa bersama dengan ayah dan bundanya, bisa juga bersama kakaknya atau keluarga yang lainnya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan bunga. Kedua, mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan. Tiga, menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Merdeka!